kau apa urusan kau bilang-bilang saya si pengacara beling-beling si hitam kumal itu? Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Walaupun Hotman tidak sebut nama saya, tapi orang kan mengatakan ke Rasman karena memang musuh abadi dia itu saya. Dua pengacara kondang, Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution, untuk kesekian kalinya kembali berseteru dengan begitu seru. Hubungan Hotman dan Rasman seperti minyak dan air. Di media sosial, Hotman dan Rasman bahkan saling sindir. Kemunculan Rasman di berbagai media dalam kasus tewasnya Vina mendapat tanggapan tak sedap dari Hotman dan timnya. Hotman tak segan menuding Rasman hanya mencari popularitas semata dalam kasus tewasnya Vina. Namun bukan Rasman jika tidak berani melawan. Merasa terus disudutkan, Rasman menantang Hotman untuk debat terbuka di layar kaca. Dan berikut perseteruan Hotman dan Rasman jilid 2 dalam kasus tewasnya Vina. Walaupun Hotman tidak sebut nama saya, tapi orang kan mengatakan ke Rasman karena memang musuh abadi dia itu saya. Tinggal saya menyiapkan serangan balik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Dan mari kita bertarung secara sehat. Kok urusan saya, urusan ini dibawa-bawa ke persoalan ini? Itu namanya pengecut. Nggak ada siapa-siapa di mata saya. Dan apa yang dia lakukan hari ini itu merendahkan dia sendiri. Orang jadi ketawa. Wah, ternyata dia nggak sanggup menghadapi Pak Rasman. Di up yang lain-lain. Apa hubungannya? Sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Nah, jadi kita jangan saling serang, nggak ada gunanya juga. Karena apa? Karena masing-masing Anda di sana, saya di sini, bagaimana kita ingin mencari persoalan bangsa ini tuntas. Bukan saling menyerang atau ingin tampil di TV sering. Buat apa juga saya tampil di TV? Udah terus-terusan kok tampil di TV. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Jangan serang-serang orang gitu. Hargai intelektualitas orang. Jaga intelektualitasmu. Masa kau apa urusan kau bilang-bilang saya si pengacara beling-beling si hitam kumal itu? Begitu juga dengan Hotman. Sampaikan bagaimana cara pandang Anda terhadap kasus Vina. Dan jangan hanya bicara di media itu. One way communication itu cuma satu pintu itu. Nggak bisa. Kalau depan itu datang lebih gentle Farhad gitu kan. Jadi kita bisa berdialog langsung dari situ gitu. Kalau saya nggak salah, dalam beberapa hari ke depan itu akan ada acara live lagi. Dan nanti itu juga saya udah minta supaya Farhad diundang. Begitu juga dengan Hotman. Kalau bisa Hotman datang ya senang sekali saya gitu. Ada Farhad, ada Hotman, nggak apa-apa. 2 lawan 1 juga nggak apa-apa gitu. Ini bukan masalah jumlah manusianya, kadar intelektual seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya orang, tetapi bagaimana dia mampu menjawab, merumuskan, sekaligus mendalami dan memberi solusi terhadap apa yang sedang dia nilai, atau dia pelajari, atau dia dalami, atau dia sampaikan. Ungkapan 1000 kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak sepertinya tidak berlaku bagi Rasman. Bagaimana tidak, Rasman tidak hanya terlibat perseteruan panas dengan Hotman, tetapi juga dengan Farhad Abbas. Dalam sebuah forum diskusi yang mengangkat kasus tewasnya Vina, Farhad sempat mempertanyakan keanggotaan Rasman sebagai seorang pengacara.
Tidak itu saja, mantan suami Nia Daniati itu juga memprotes sikap Rasman yang dianggap arogan saat menginterogasi saksi dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Lantas, benarkah jika Rasman bukan lagi seorang pengacara setelah berhembus kabar jika dirinya sudah dipecat oleh organisasi pengacara KAI yang menaungi keanggotaannya? Apa hubungannya dengan urusan saya di KAI? DPP KAI, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, yang dipimpin Siti Jamalia Lubis dan Sekjen Apolos Jarabonga yang katanya memberhentikan saya itu dan melaporkan saya bahwa saya diduga menggunakan ijazah palsu atau surat palsu. Mereka sendiri sudah mencabut laporannya. Ada suratnya di Bareskrim Mabes Polri. Dan orang dalam KAI pun sudah cerita ke saya. Mabes Polri pun udah kasih tahu ke saya. Jadi itu udah selesai. Pandangan saya tentang RAN itu RAN ya, dia nggak punya kapasitas dan tidak punya legal standing di situ. Dia itu seperti bukan pengacara, ngomongnya menyerang, menghukum, bahkan meyakinkan bahwa akan ada tersangka ini, mengatakan ada PK, ada gerasi dan lain sebagainya, gitu. Nggak etis. Kemudian dia terkesan mengintimidasi saksi. Tidak menguasai permasalahan. Orang aja nikah pakai KTP 2, dia suruh polisi tangkap ini. Buat apa? Emang dia siapa? Saya tidak pernah menuduh siapapun, termasuk Peggy Setiawan. Saya tidak pernah menuduh juga bahwa ini begini, ini mel-mel, kemudian Liga Akbar, kemudian Sekatatal. Saya nggak pernah menuduh. Jadi kalau ada yang bilang, oh dia nggak ngerti presumption of innocence, kenapa nggak ngerti? Frame kita tuh jelas, presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Itu bukan pengacara. Kalau pengacara itu dia bisa menjaga etika, perasaan orang gitu. Selama presumption of innocence bahwa asas praduga tidak bersalah, tapi ngomongnya menyalahkan orang. Tapi saya, kamu begini. Ya saya itu karena praduga tidak bersalah gitu. Berarti kan nggak ngerti. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah adalah tidak adanya kalimat bersalah, menyudutkan, menghukum orang yang belum dihukum oleh pengadilan. Nah, tapi dia ngomongnya menghukum orang, tapi ngomongnya ini praduga tidak bersalah loh. Saya nggak nyambung gitu. Nah, Farhad itu kalian ingatkan, dia udah salah ngomong. Dia bilang, bagi saya Rasman ini mantan pengacara. Wah, ini yang bahaya dia. Kenapa saya bilang bahaya? Kalau mantan pengacara berarti saya nggak pengacara lagi. Dia harus buktikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan saya tidak bersalah. Mengatakan saya adalah bukan pengacara. Nah, kalian konfirmasi ke dia itu kata-katanya itu gitu ya. Cara konstruksi berpikir saya terhadap kasus ini itu hak saya dong memandang itu. Dan saya tidak pernah menuduh siapapun. Begitu juga dengan mereka. Kalau mereka punya cara pandang sendiri dalam kasus ini, misalnya Farhad, dia membela Sekatatal, ya monggo, sampaikan. Panasnya perseteruan antara pengacara seperti menjadi bumbu tersendiri dalam kasus tewasnya Vina yang sampai dengan saat ini masih menarik perhatian sejumlah kalangan. Ya, seperti diketahui, upaya aparat kepolisian menuntaskan kasus tewasnya Vina terganjal sejumlah hal, mulai dari tudingan banyaknya keganjilan hingga tudingan ketidaktransparan. Lantas, sudah sejauh mana kasus tewasnya Vina diusut? Dan bagaimana pula hasil pemeriksaan tersangka Peggy Setiawan? Benarkah Peggy akan melawan melalui pra-peradilan? Kalau itu saya nggak mau lari ke sana karena kami tim kuasa hukumnya Peggy, kami hanya fokus ke Peggy aja untuk pembebasan Peggy. Karena kalau kita salah ngomong, kita bukan lawyernya mereka, nanti bias kemana-mana kan. Jadi kita hanya fokus kepada Peggy aja. Sekali lagi, kalau kami dari tim lawyernya Peggy, kita fokus kepada Peggy, bagaimana supaya Peggy bisa bebas. Nah, masalah kesaksian, ada banyak saksi
yang meringankan Peggy itu kita bersyukur sekali, ya. Termasuk ada 5 saksi yang tidak mengenal Peggy. Dari napi-napi itu juga kan mereka nggak mengenal Peggy juga. Terus Peggy yang kita ini Peggy Setiawan, nggak ada pakai alias Perong dan sebagainya, nggak ada alias-aliasnya. Itu klien kami itu namanya Peggy Setiawan, nggak ada panggilan-panggilan samaran gitu. Dan dia baik-baik aja. Terus Peggy selalu puasa, berdoa, walaupun ya dia mengalami tekanan-tekanan secara mental ya, karena ya dengar ancaman hukuman itu 340 itu kan hukuman mati atau seumur hidup. Jadi kita yang tidak didakwakan seperti itu aja kita mendengarnya serem, apalagi dia langsung yang mengalami langsung kan. Itu manusiawi lah. Pengacara Peggy sudah melakukan atau mendaftarkan gugatan pra peradilan. Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Ingat, jangan masuk ke pokok perkara. Bagaimana hakim menilai, kita tunggu. Nah, kemudian yang kedua, jangan ada yang mengintervensi. Jangan ada yang mengintervensi hakim, jangan ada yang mengintervensi yang lain-lain. Nah, yang ketiga, kita minta diawasi oleh Kompolnas, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan. Silakan diawasi. Pra peradilan kita akan daftar hari Senin nanti. Kita daftar pra peradilan. Ya biasanya sih kalau pra peradilan itu cepat. Bisa kita langsung dengar, mungkin begitu kita daftar hari Rabu atau hari Kamis sudah bisa sidang. Kami 100 lawyer itu siap menjaminkan Peggy bersama-sama dengan orang tuanya. Kami pastikan bahwa Peggy ini tidak akan lari. Mereka masih rundingkan dulu. Tentu kan pasti saya izin Kapolda dan juga Direskrimum serta ya, petinggi-petinggi di Polda Jawa Barat lah. Mereka rundingkan mau dikabulkan atau tidak. Itu aja. Kan cuma 2, kabulkan atau tidak kabulkan. Ya, kita berharap sih dikabulkan lah, karena selama ini juga anak itu kan kooperatif. Dia juga bukan anak-anak yang nakal, yang suka yang keluyuran-keluyuran atau yang dia orang rajin taat ibadah, tekun dalam ibadah 5 waktu itu nggak pernah berhenti. Itu tergantung penyidik ya. Jadi kalau cepat atau lambatnya itu tergantung keputusannya ada di Polda Jawa Barat. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari kalau mereka mau. Hari ini pun jamin ini pun bisa dilepas. Itu penyidik pernah menyampaikan kepada kami langkah selanjutnya akan dilakukan tes poligraf atau tes uji kebohongan terhadap Peggy Setiawan. Tapi kami lagi-lagi tetap menunggu pemberitahuan atau undangan resmi. Sampai hari ini ya belum ada undangan atau panggilan resmi dari penyidik gitu. Sejauh ini penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.